Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi di video ini saya akan mengajak kalian untuk membahas salah satu guru PNS yang lagi rame dibahas, baik itu di media sosial maupun di jejaring media yang lainnya. Beliau adalah seorang guru PNS yang sudah sertifikasi memilih untuk resign ataupun mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini. Sebelum kita masuk pembahasannya, di sini saya tidak menjudge orang tersebut ataupun merendahkan ya. Tapi kita mengambil sisi positif dari kejadian tersebut. Oke, sebelum itu mari klik like, share, dan juga subscribe channel ini agar lebih berkembang di kemudian hari. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Nah, kalian mungkin tahu dengan sosok ini, dia sosok anak muda, masih sekitar berusia 29 tahun, sudah PNS dan memiliki sertifikasi. Mungkin itu menjadi impian banyak orang, di mana banyak dari kita yang berlomba-lomba, apalagi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun PNS yang bersusah payah untuk mencapai tujuan tersebut. Namun ada seorang anak muda yang sudah mencapai tujuan tersebut namun memilih resign ataupun mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini. Mungkin kita cari tahu dulu alasannya kenapa itu bisa terjadi. Jadi di sini ada seorang guru muda berprestasi, namanya adalah Hendra Rudi. Ia memutuskan untuk meninggalkan status pegawai negeri sipil atau PNS dan memilih menekuni karirnya sebagai konten kreator. Keputusan besar ini dibagikan Hendra melalui akun TikTok pribadinya yang langsung menjadi sorotan netizen. Nah, sebelum kita masuk lagi, kita ketahui dulu bahwa pria berusia 29 tahun ini dikenal sebagai guru yang aktif dan inovatif, baik itu di bidang digital dan hiburan. Oke, jadi kalau kalian cari di Instagram ataupun di TikTok, banyak metode-metode yang beliau gunakan ketika mengajar peserta didik, baik itu dengan bernyanyi ataupun sambil memainkan permainan agar peserta didiknya lebih mudah untuk menghafal setiap mata pelajaran yang diajarkan beliau. Jadi dalam akun media sosialnya, ia kerap membagikan konten edukasi yang menarik perhatian banyak orang. Namun di puncak karirnya sebagai guru, ia justru memilih untuk mengundurkan diri. Jadi ketika dia sudah berada di atas, dia mengundurkan diri. Kita perlu tahu juga kan alasannya. Hendra mengungkapkan bahwa keputusannya untuk resign bukanlah hal yang mudah. Diketahui, Hendra merupakan seorang PNS golongan 3A dengan gaji berkisar 2,7 juta hingga 5,1 juta, ditambah tunjangan sertifikasi. Itu baru gaji pokok, belum tunjangan sertifikasi yang bisa lebih dari itu kan. Jadi statusnya sebagai guru PNS tentu dianggap menjanjikan dan didambakan oleh banyak orang. Namun, Hendra merasakan kebahagiaannya lebih penting dibanding kenyamanan finansial. Oke, kalau kalian lihat di VT-VT-nya ataupun di Instagramnya, si Hendra ini pernah ngepost suatu video yang mengatakan bahwa lingkungannya toksik. Mungkin kita garis bawahi dulu toksik. Saya rasa dimanapun kita berada, lingkungan itu pasti ada yang toksik, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini hal positif yang kita dapat perlu kita pelajari. Kita harus lebih meningkatkan mental gitu kan, mental kita dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Tapi balik lagi ya, saya tidak menyalahkan beliau ini. Kita ambil sisi positifnya saja. Nah, di sini dia mengatakan, aku tahu ini bakalan pro dan kontra. Banyak yang bilang sayang banget PNS-nya, sayang banget sertifikasinya. Tapi lebih jauh dari itu semua, aku lebih sayang diriku. Lebih sayang mental dan fisikku. Tulis Hendra dalam salah satu unggahan TikTok-nya dikutip merdeka.com. Ya, benar. Lebih jauh dari itu, aku lebih sayang diriku. Lebih sayang mental dan fisikku. Memang benar yang dikatakan dia.
mental seseorang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ada yang mentalnya kuat ketika dia di dunia kerja, ada yang mengatakan dia ini A, B, C, D, F, G atau mungkin dibully gitu kan. Tapi dia memiliki mental yang kuat, ya udah cuek-cuek aja. Tapi bagi orang yang mohon maaf kan, mungkin mentalnya agak sedikit down itu bisa menjadi masalah besar dan bisa mengganggu kualitas hidupnya juga akan jadi kepikiran gitu. Nah, sebelum lebih jauh lagi, mungkin kita baca dulu ini ada VT. Kita nggak tahu nih, ini apakah dari rekannya ataupun orang lain. Nanti dari sini kita akan juga lihat balasan dari Pak Hendra ini kan. Jadi di sini dikatakan untuk konten kreator bekas guru yang resign dari tugas mulianya, melepaskan jabatan PNS dan sertifikasi yang katanya bukan karena uang. Kita iyain aja ya, ini di VT-nya ya. Satu pesan saya untuk oknum tersebut, silakan Anda melepas tugas Anda sebagai guru, tapi tolong jangan mendeskripsikan seolah-olah dunia guru itu mengerikan. Ada benarnya juga, karena tidak dunia guru itu eh, tidak semengerikan apa yang kita bayangkan. Ya kalau toksik dikit-dikit ataupun mungkin perkataan yang agak sedikit menyinggung itu hal yang biasa kalau menurut saya kan. Karena dimanapun kita berada pasti ada hal yang seperti itu. Ingat, dirimu sekarang ini kamu dapatkan ketika kamu menjadi guru. Janganlah seperti kacang lupa pada kulitnya. Dimanapun kita berada, pasti kita akan berjumpa dengan orang yang tidak senada dengan kita. Ya, benar. Baik-baiklah menempatkan dan membawa diri sekali lagi silakan Anda melepas jabatan Anda. Tapi jangan menghina profesi yang pernah melambungkan nama Anda ke angkasa. Ya. Ketika kita resign ataupun meninggalkan pekerjaan tersebut, usahakan untuk tidak menghina ataupun merendahkan profesi tersebut karena mungkin kalau kita ngelihat ke bawah banyak orang yang mendambakan posisi kita saat ini, menginginkan posisi berada jadi guru gitu kan. Mungkin ya ada alasan tersendiri dia resign kan. Salah satunya mungkin lingkungan toksik. Nah, dari gambaran ini kita lihat ini balasan dari Pak Hendra Budi, komentarnya gitu kan. Oke, banyak banget yang bikin konten seperti ini, konten reaction atas keputusan ya. Dan aku nggak apa-apa banget sebenarnya kalian mau bikin konten apapun reaction ya. Dan kalian juga nggak nyebut merek ya. Cuman aku tahu kok itu ngarahnya kemana ya. Dan termasuk konten ini. Sekali lagi tuh aku nggak pernah mempermasalahkan kalian mau bikin konten apapun, nge-reaction apapun. Tapi kalau sudah masuk ke ranah yang ngefitnah, nah aku baru agak keberatan ya teman-teman. Ini Viti, Ibu Ambar. Jadi halo Ibu Ambar, salam kenal. Cuma mau bilang nih ya, hati-hati loh ngebuat Viti yang menggiring opini yang sampai ada mengfitnah gitu loh Bu. Hati-hati loh itu fitnah. Ya, di sini katanya seperti ini. Tapi jangan menghina profesi yang pernah melambungkan nama Anda gitu loh. Aku gini deh, coba ditunjukin VT yang mana yang ada arah menghina profesi. Mohon maaf banget nih karena aku tuh juga bingung banget tiba-tiba ada narasi seperti itu. Nah gini, aku tuh proud to be a teacher gitu loh guys. Bangga banget jadi lahir dari profesi ini. Lalu ada tiba-tiba narasi yang seperti ini yang benar-benar aku nggak habis thinking itu narik kesimpulannya dari mana. Kalau misalkan mempermasalahkan kontenku, model-model kontenku tuh dari dulu emang konten lebih ke konten entertain, POV, relatable, dan aku tuh nyebutnya oknum ya teman-teman. Aku nggak pernah nyebut ke profesi gurunya, tapi oknum. Jadi harap lebih bijak lagi jika ingin membuat reaction ataupun narasi-narasi. Karena menurut aku itu jatuhnya udah fitnah. Apalagi aku ngelihat Ibu Ambar ini tuh juga adalah seorang pendidik ya, seorang guru. Pastinya nggak mau dong seorang pendidik melayangkan narasi-narasi fitnah gitu loh. Jadi mohon maaf banget nih kalau misalkan ya kamu nggak suka model kontenku ya kamu bisa banget nge-skip atau bisa banget blokir gitu loh. Tetap semangat. Oke, jadi tanggapan beliau itu ini lebih kayak mungkin fitnah ya, tapi kita ambil sisi positifnya saja. Berhati-hatilah dalam membuat konten, bijak
Jadi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Khususnya kita yang berprofesi sebagai seorang pendidik atau guru, jadi usahakan untuk tidak menghina teman sejawat gitu kan. Karena itu bisa berbahaya. Ya kalau apalagi kalau dibaca nih, ditonton sama anak muridnya gimana kan. Oh, ternyata gurunya aja saling membuli. Kenapa sih kami yang sebagai siswa ataupun muridnya itu dilarang membuli gitu kan? Nah, secara tidak langsung kita mengajarkan kepada siswa kita untuk sama-sama saling membuli. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita ambil sisi positifnya, beliau punya alasan ya kita hormati keputusannya untuk resign karena dia menjaga mental dan fisiknya. Dan untuk kita yang masih bertahan di dunia pendidikan ataupun di dunia pekerjaan lainnya, bijaklah dalam berkata dan jangan sampai membuat orang lain itu tersinggung, atau berkatalah yang baik. Maka kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik diam gitu kan. Oke. Jadi mungkin segini dulu pembahasan kita kali ini. Tetap ambil positifnya, jangan menjudge orang dari sisi gelapnya, tapi kita cari tahu dulu latar belakang kenapa dia mengambil keputusan tersebut. Oke, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.